Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 1, saya Isya Ramawati, Saya Udina Nurmianti. Saya Dina Iwatami. Kami ingin menjelaskan video tentang kombinasi fungsi statistik, referensi, logika, dan string. Yang pertama, ada cara menggunakan kombinasi fungsi VLOOKUP dan LOOKUP dengan fungsi string. Terdapat 3 buah fungsi string yang akan dipelajari untuk melengkapi fungsi logika dan lookup, yaitu left, right, dan mid. Left digunakan untuk mengambil sebagian data berjenis teks dari sebelah kiri sebanyak karakter yang diinginkan. Right digunakan untuk mengambil sebagian data berjenis teks dari sebelah kanan sebanyak karakter yang diinginkan. Mid digunakan untuk mengambil sebagian data berjenis teks dimulai dari kedudukan tertentu sebanyak karakter yang diinginkan. Selanjutnya ada fungsi lookup string digunakan untuk pembacaan suatu tabel di mana tabel lookup disusun secara horizontal. Selanjutnya ada fungsi VLOOKUP string digunakan untuk membaca suatu tabel di mana tabel lookup disusun secara vertikal. Selanjutnya ada fungsi lookup string digunakan untuk pembacaan suatu tabel di mana tabel lookup disusun secara horizontal. Yang ketiga ada fungsi logika string. Fungsi string biasanya sering dikombinasikan dengan fungsi logika if. Artinya, kita harus memecahkan sebuah kasus dengan kombinasi fungsi string dan fungsi if. Adapun fungsi logika fungsi string biasanya sering dikombinasikan dengan fungsi logika if. Artinya, kita harus memecahkan sebuah kasus dengan kombinasi fungsi string dan fungsi if. Untuk lebih jelasnya, kita akan menambahkan fungsi tersebut. Berikut ini adalah contoh data untuk mengisi rumus-rumus yang harus terisi seperti rumus mid, right, left, VLOOKUP, HLOOKUP, if, dan COUNTIF. Yang akan dijelaskan cara penggunaannya seperti apa. Simak berikut ini ya. A few moments later. Nah, di sini ada cara untuk mengisi kolom divisinya, yaitu memakai rumus mid. Mid digunakan untuk mengambil sebagian data berjenis teks dimulai dari kedudukan tertentu sebanyak karakter yang diinginkan. Rumus mid adalah sama dengan mid buka kurung teks titik 2 atau koma, kemudian kedudukan dimulai titik koma atau koma lagi, lalu jumlah karakter dan tutup kurung. Setelah itu kita klik kolom pada B3, ketik sama dengan mid, lalu buka kurung, terus klik kolom A3, lalu klik koma atau titik koma juga bisa, sesuaikan dengan pengaturan komputer kalian. Lalu hitung kedudukannya yang dimulai, misalnya ini kan 5. Dan ketik jumlah karakternya, misalnya di sini kan MTK. Nah, berarti jumlah karakternya 3. Setelah itu baru kita tutup kurung dan enter. Dan pindahkan kursor ke dalam kolom 6B, lalu di blok sampai B3, lalu klik CTRL plus D. Lalu nanti akan muncul hasil seperti yang ada di layar. Lanjut, kita mengisi kolom tahun mengajar. Rumusnya sama kayak mid, tapi kali ini kita memakai rumus right. Lalu klik rumus right, yaitu sama dengan right. Setelah itu klik kolom C3, lalu klik kolom A3, lalu koma, dan ketik jumlah karakter yang diminta. Misalnya di sini 2019, berarti ada 4 karakter yang diminta. Lalu tutup kurung dan enter. Dan pindahkan kursor ke kolom C6, lalu di blok sampai C3, lalu klik CTRL plus D, dan nanti otomatis akan kesalin. Selanjutnya kita mencari rumus untuk mengisi kolom no urut guru, yaitu menggunakan rumus left. Rumus left yaitu sama dengan left, lalu klik kolom D3, lalu klik kolom A3, lalu koma, dan ketik jumlah karakter yang diminta. Misalnya di sini 010, berarti ada 3 karakter yang diminta, lalu tutup kurung dan enter. Dan pindahkan kursor ke dalam kolom D6, lalu di blok sampai D3, lalu klik CTRL D dan akan kesalin.
Selanjutnya untuk kolom gaji pokok kita memakai rumus VLOOKUP. Dan dari rumus VLOOKUP itu kita masukkan rumus MIT karena kita ambil dari tengah. Lalu pencet klik A3 5 terus titik koma 3 kurung tutup, kita blok tabel referensinya dari A15 sampai D18 itu kita kunci, lalu kita pakai kolom yang kedua. Lalu kita blok ke bawah dan itu dia hasilnya. Selanjutnya tunjangan sama seperti gaji pokok, kita juga menggunakan rumus VLOOKUP. Sama seperti tadi, kita juga memakai MIT dari A3, lalu 5, lalu 3. Terus dikurung tutup, lalu kita masukkan tabel referensinya. Sama seperti tadi dari A15 sampai D18, jangan lupa dikunci atau di F4. Lalu karena tunjangan itu ada di kolom ketiga, jadi kita kliknya 3, lalu 0, lalu enter. Dan kita blok ke bawah untuk mendapatkan hasil semuanya. Selanjutnya untuk uang makan masih sama seperti tadi, kita menggunakan rumus VLOOKUP lagi. Lalu kita MIT lagi dari A3 terus 5, 3 dikurung tutup, kita blok tabel referensi dari A15 sampai D18, lalu kita F4 atau kita kunci. Selanjutnya kita karena uang makan itu ada di kolom keempat, jadi kita 4,0 lalu di enter dan ditarik ke bawah untuk mencari hasil semuanya. Untuk mencari total gaji kotor, teman-teman bisa menggunakan rumus SUM, yaitu sama dengan SUM buka kurung, teman-teman bisa blok dari gaji pokok hingga uang makan, tutup kurung, lalu enter. Teman-teman bisa blok dari atas hingga ke bawah dan klik CTRL plus D dan akan keluar nanti hasilnya. Lalu untuk mencari potongan jabatannya menggunakan rumus VLOOKUP, buka kurung MIT, buka kurung A3 berdasarkan kode guru, lalu koma 5, lalu koma 3, kurung tutup, koma, kita blok tabel referensinya dari tabel potongan jabatan dari B10 sampai E11. Lalu selanjutnya kita kunci menggunakan F4 untuk tabel referensinya. Lalu karena potongan jabatan berada di baris kedua, jadi kita menggunakan koma 2 lalu koma 0 kurung tutup, namun sebelum di enter kita kalikan dengan total gaji kotor, lalu enter, lalu blok dan klik CTRL plus D. Untuk mencari gaji bersih, kita menggunakan sama dengan total gaji kotor dikurang potongan jabatan. Langsung teman-teman klik enter, lalu blok dari atas hingga ke bawah atau dari bawah ke atas. Dan klik CTRL plus D untuk mengetahui hasilnya. Untuk mencari keterangan, teman-teman bisa menggunakan rumus if, sama dengan if gaji bersih lebih dari sama dengan 4.500.000 titik koma kutip 2 UMR kutip 2 titik koma kutip 2 tidak UMR kutip 2 tutup kurung
enter. Teman-teman bisa blok dari atas atau dari bawah, nanti hasilnya akan muncul seperti di layar tersebut. Untuk mencari jumlah UMR, teman-teman bisa menggunakan sama dengan COUNTIF, buka kurung, M3, kita blok sampai M6, titik koma, M3, tutup kurung, enter. Nanti hasilnya muncul angka 4. Dan untuk jumlah tidak UMR, teman-teman masih menggunakan rumus COUNTIF juga, yaitu sama dengan COUNTIF, buka kurung, M3 kita blok sampai M6, titik koma, kutip 2, tidak UMR, kutip 2, tutup kurung, enter. Nanti jumlah tidak UMR-nya yaitu 0. Dan ini hasil dari cara menggunakan kombinasi fungsi statistik, referensi, logika, dan string. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan fungsi statistik pada tabel di atas. Di sini kita sudah mempunyai tabel nilai mahasiswa. Kita itu harus mencari jumlah nilai, nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata-rata. Untuk mencari jumlah nilai, itu kita menggunakan rumus sum, sama dengan sum, buka kurung, C4, kita blok hingga C8, tutup kurung, enter. Nanti akan terlihat hasilnya. Dan untuk hasilnya adalah 425. Untuk mencari nilai tertinggi, itu sama dengan max, buka kurung, C4, blok hingga C8, tutup kurung, enter. Nanti hasilnya akan keluar menjadi 95. Untuk nilai terendahnya, itu sama dengan min, buka kurung, C4, blok hingga C8, tutup kurung, enter. Nanti akan muncul jumlah nilai terendahnya itu 75. Dan yang terakhir, untuk mencari nilai rata-rata, kita menggunakan rumus average sama dengan average, buka kurung, C4, kita blok hingga C8, tutup kurung, enter. Nanti nilai rata-ratanya akan keluar 85. Kemudian kita untuk cari jumlah mahasiswa menggunakan rumus count, yaitu sama dengan count, buka kurung, klik C4, di blok sampai C8, lalu tutup kurung, dan enter. Dan nanti akan keluar hasilnya adalah 5. Baik, ini adalah hasil dari jumlah nilai, nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, dan jumlah mahasiswa dengan menggunakan rumus sum, max, min, average, dan count. Demikianlah beberapa hal materi yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan materinya ataupun kurang paham dengan penjelasan materi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.